latar belakang dari workshop ini adalah memang hasil pertemuan koordinasi teman-teman mahasiswa dengan para pimpinan kolektif perempuan yang mencoba merumuskan apa nih yang dibutuhkan oleh teman-teman saat ini. Banyak sekali cerita dan kita ingin cerita pengalaman teman-teman ini memang bisa kuat dalam makna gitu. Salah satu yang teman-teman pasti sudah kenal ya bagaimana pergerakan feminis memang hadir dari metode pendekatan tutur. Kita bisa mengenal istilah-istilah feminis yang sangat kuat, misalnya adalah tubuhku otoritasku, kemudian juga setiap perempuan adalah pekerja, kemudian juga personal is political, itu saya pikir hadir dari pengalaman-pengalaman perempuan yang kemudian terdokumentasi dan diangkat menjadi sebuah narasi feminis. Terima kasih teman-teman dan selamat berworkshop. Bagi saya, ketika kita bicara narasi feminis, kita bukan sekedar bicara cerita atau tulisan yang mengangkat tema perempuan. Kita bisa memiliki banyak cerita yang sekedar, pokoknya yang sekedar ngomongin perempuan, yang sekedar ngomongin karakternya ada perempuan gitu. Nah, bagi saya yang seperti itu belum tentu memiliki narasi feminis. Yang seperti itu belum tentu mengandung sudut pandang feminis. Ini bukan sekedar soal temanya perempuan, bercerita tentang perempuan, atau ditulis oleh perempuan. Ini soal sudut pandang, sikap, dan keberpihakan. Ini saya ada satu statement saya yang waktu itu saya diwawancara sama Jakarta Post, dan kemudian ini tersebar luas ke mana-mana quotation-nya ini. Kalau teman-teman Google, Oki Madasari quote, ini muncul dalam berbagai versi. Dan ini memang yang pandangan saya tentang sebuah karya sastra atau sebuah tulisan yang mengangkat tentang perempuan. Kalau kita lihat, banyak cerita mengangkat tentang perempuan. Banyak novel, teen lit, chick lit, itu mengangkat tentang perempuan. Nah, waktu itu pertanyaannya kemudian bagaimana saya melihat itu? Tentu itu hal yang menggembirakan karena akan ada banyak cerita tentang perempuan. Tapi nanti dulu, tidak selalu cerita yang mengangkat tentang perempuan ternyata menempatkan perempuan dengan adil dan setara atau berpihak atau memberikan posisi dan memberikan peran yang adil pada perempuan. Kalau kita baca cerita-cerita perempuan yang banyak beredar dalam novel-novel populer kita, seringkali malah justru si perempuannya itu ceritanya adalah orang yang terhanyut dalam konsumerisme, hedonisme, hanya digambarkan sebagai seorang perempuan yang sibuk untuk belanja barang-barang bermerek, hanya digambarkan sebagai seorang perempuan yang terjebak pada persoalan cinta picisan yang kemudian terpisah dari persoalan nyata di sekitarnya. Nah, ini kan kemudian yang menimbulkan pertanyaan pada kita semua, apakah memang seperti itu perempuan dipotret atau dihadirkan dalam bentuk cerita, dalam bentuk sastra gitu. Nah, saya pikir harus dipisahkan antara apakah sebuah cerita memberikan ruang untuk perempuan atau bercerita tentang perempuan, atau betul-betul sebuah cerita itu memiliki sudut pandang feminisme. Dan bagi saya sekali lagi tidak cukup kita hanya mengangkat cerita tentang perempuan, tidak cukup kita hanya menampilkan karakternya perempuan, tapi sudut pandang kita, bagaimana kita menempatkan persoalan, bagaimana kita memotret, dan kemudian bagaimana kita menggiring persoalan, itulah yang disebut perspektif. Nah, kalau kita bicara sudut pandang feminis, ini juga yang harus kita sama-sama pahami. Kita kebetulan yang ada di sini memang orang yang sudah terpapar, orang yang sudah sama-sama bergerak di bidang feminisme atau setidaknya tahulah feminisme itu apa gitu. Nah, tapi di luar sana, saya pikir banyak orang yang masih merasa bahwa aku bukan feminis, aku bukan aktivis, aku bukan orang yang terlibat dalam gerakan feminis gitu. Nah, bagi saya itu fine-fine aja, tapi apapun profesi kamu, apapun sikap atau bidang yang kamu geluti, sudut pandang feminis itu harus dimiliki kan. Feminis itu bukan profesi, bukan pekerjaan.
juga bukan seperti agama. Agama kita bisa memilih, aduh aku nggak beragama itu, aku beragama ini aja. Atau kalau dalam bidang keilmuan, aku ahli di bidang sastra, jadi aku tidak mengerti bidang ekonomi, bisa begitu kan? Tapi perspektif feminis bukan seperti itu. Perspektif feminis itu seperti keahlian dasar. Dia seperti kemampuan untuk berpikir logis, kemampuan berpikir analitik, kemampuan untuk berpikir secara adil. Nah, ada satu tool lagi sekarang, sudut pandang feminis, kemampuan berpikir dengan sudut pandang feminis. Jadi saya pikir ini skill yang harus dimiliki setiap orang, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami dan terus suarakan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang masih merasa bahwa karena aku bukan aktivis, karena aku tidak bergerak di isu perempuan, maka aku tidak perlu tahu apa itu feminisme. Aku tidak perlu memiliki sudut pandang feminis. Saya pikir itu yang salah. Sudut pandang feminis harus selalu dimiliki. Jadi apa dalam definisi saya sudut pandang feminis adalah ini kemampuan untuk melihat dan memaknai realitas dan setiap persoalan dengan menempatkan keadilan dan kesetaraan antara setiap manusia, baik itu laki-laki, perempuan, trans, sebagai dasar, metode, dan tujuan. Nah, ini nanti akan terlihat dalam tulisan-tulisan kita. Apakah kita sudah menempatkan itu? Atau lagi-lagi seperti tadi, yang penting tokohnya aja perempuan lah, tapi kemudian digambarin aja dia yang untuk tujuan konsumerisme lah, untuk tujuan yang objek cinta-cintaan. Banyak sekali kita bisa temukan cerita-cerita seperti itu dalam sinetron, film, dalam novel-novel kita. Oke, ini saya kasih contoh aja. Ini tulisan terbaru saya di media massa, bukan yang terbaru sih, ada lagi yang lebih baru, tapi ini cukup tahun 2020. Kebetulan saya diminta untuk menulis bertepatan dengan Hari Kartini. Nah, saya bosen dong kalau mengulang tema-tema yang sama, karena Hari Kartini kan terjadi setiap tahun. Dan kalau kita mau bicara tulisan yang kita keluarin tahun lalu, dikeluarin sekarang pun masih bisa tetap dirasa relevan, karena masalah kita masih sama gitu. Nah, tantangan bagi seorang penulis seperti saya kan kemudian bagaimana selalu menghadirkan ide baru, gagasan baru. Walaupun problem realitasnya sama dan momentumnya sama. Jadi ini tulisan yang diminta Jawa Pos 21 April dalam rangka Hari Kartini. Saat itu kita sudah memasuki pandemi kan. Jadi yang saya lakukan adalah saya mau menulis mengaitkan gagasan tentang kesetaraan perempuan, tentang peran perempuan di ruang publik khususnya dalam situasi pandemi, dan mengaitkan antara isu perempuan dengan realitas terbaru, yaitu pandemi. Kita bisa sama-sama pelajari ini bagaimana saya memulai dari judul kan, yang esensial itu perempuan. Di sini sudut pandang sudah bermain kan. Saya mau men-challenge narasi bahwa seolah-olah bidang-bidang yang esensial itu kan selama ini selalu digambarkan bidangnya laki-laki. Lihat tuh insinyur laki-laki, lihat tuh presiden laki-laki, politisi laki-laki, sopir truk laki-laki, atau apalah pekerjaan apapun seolah-olah didominasi laki-laki. Nah, tapi pandemi ini menyadarkan kita, karena apa? Saat pandemi ada seruan di berbagai negara saat lockdown, kayak di Singapura, di Indonesia, bahwa segala bidang yang non esensial sebisa mungkin libur dulu kan, sebisa mungkin beristirahat dulu. Nah, yang boleh beraktivitas adalah bidang esensial. Nah, kemudian kita bisa melihat yang esensial itu apa? Biasanya tentu saja berkaitan dengan kerja di bidang kesehatan. Yang esensial berkaitan dengan restoran, makanan lah, kuliner, bukan kuliner sebenarnya, rumah makan yang sifatnya bukan restoran tapi warteg, warung-warung. Nah, itu kan esensial dan tetap buka kan selama pandemi. Lalu pasar tetap buka selama pandemi karena tanpa pasar kehidupan mati. Jadi di seluruh dunia ketika lockdown berlangsung, bidang itu yang buka, pasar, warung, rumah sakit, lalu kemudian ditambah dengan sektor baru, masker, penjahit masker,
Nah, itu semua kalau dilihat siapa yang mengerjakan? Perempuan semua kan? Nah, di sini kita ketika menulis, imajinasi itu dituntut untuk ikut bermain. Kita harus bisa membuka mata, memotret terhadap realitas, sesuatu yang kayak tampaknya biasa-biasa saja. Ibu-ibu warung, sesuatu yang biasa kan? Lalu penjahit tetangga kita yang biasanya nerima jahitan baju, ketika pandemi berlangsung terjadi dia beralih ke jahit masker, seolah-olah biasa saja. Tapi kalau kita memiliki imajinasi feminis, ketika kita memiliki sudut pandang feminis, yang biasa itu adalah sesuatu yang esensial dan seharusnya kita suarakan, seharusnya kita highlight, kita garis bawahi untuk memberi perspektif baru bagi masyarakat, karena masyarakat suka nggak sadar. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya menulis tulisan ini, yang esensial itu perempuan. Saya mulai dengan kayak gini kan, saya mulai dengan pertanyaan, di mana tempat perempuan di masa krisis? Mereka ada di ruang-ruang vital yang memastikan kehidupan tetap berjalan. Tengoklah rumah sakit, pasar, warung, dan restoran yang tetap melayani pesanan, ibu-ibu yang menjahit masker, pekerja pabrik tekstil yang kini menjahit baju pelindung untuk tenaga kesehatan. Nah, ini dalam proses menulis kita juga dituntut untuk bisa mengambil realitas kecil-kecil yang menarik, kita kurasi. Mana yang bisa memperkuat tulisan kita. Sekali lagi, kalau kemampuan itu nggak ada, akhirnya tulisannya garing, tulisannya nggak menarik. Saya mengambil gambaran bagaimana tengok tuh rumah sakit, pasar, warung, semuanya perempuan, dan itu yang selalu dilupakan orang. Yang esensial justru dianggap yang tidak penting. Udah di satu sisi kan kita tahu bahwa sudah waktunya kita mengerjakan pekerjaan domestik secara setara gitu kan, tidak ada pembagian laki-laki kerja di luar rumah, perempuan di dalam rumah dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain orang suka menganggap kenapa selama ini perempuan aja yang mengerjakan pekerjaan domestik, karena dianggap itu tidak penting. Padahal kalau pekerjaan domestik tidak ada yang mengerjakan, tidak berjalan kan kehidupan, tidak ada yang memasak, tidak ada yang mengurus kita semua gitu. Jadi persoalan dalam masyarakat kita adalah yang esensial itu dianggap tidak penting, padahal yang esensial itu justru yang memastikan kehidupan berjalan. Oke. Kalau ini tulisan fiksi. Ini tulisan fiksi. Cerita pendek. Cerita pendek posisinya adalah si laki-laki mau kawin lagi. Nah, sudah, saya sikat saja dengan narasi, katanya dia mau kawin lagi. Dia katakan itu tadi malam saat kami duduk berdua menghadap televisi. Persoalan poligami, persoalan seorang suami yang mau menikah lagi mungkin sudah banyak dibahaskan. Tapi kemampuan kita untuk menariknya ke dunia teks dengan menarik, dengan memikat, dengan menohok, dan membuat gelisah pembaca, itu yang akan menentukan apakah tulisan kita berpengaruh atau tidak. Dan saya percaya memang di satu sisi tidak ada yang baru di dunia ini. Semuanya sama, semuanya pengulangan. Tapi yang namanya perspektif individu, rasa dari seorang penulis, sentuhan seorang penulis, seorang artis kreator itu selalu tak pernah sama. Selalu ada pembeda. Karena ada dinamika kesadaran yang dimiliki manusia, ada rasa, ada olah estetika, dan itu tidak bisa diduplikasi. Makanya itu kita bisa punya banyak cerita tentang poligami, tapi kenapa cerita poligami di sinetron, misalnya, akan sangat berbeda dengan cerita poligami yang saya tulis. Karena di sini ada yang namanya sudut pandang itu. Ada yang namanya kesadaran pengarang. Dan kalau kita bicara dari perspektif seni, ada yang namanya kesadaran estetika yang kemudian menentukan, kita bisa lihat ada artis yang secara estetis mungkin lebih kuat dibanding yang lain. Nah, itu sama yang membuat apapun idenya, sama-sama ide A, tapi dikerjakan oleh dua orang, hasilnya bisa sangat berbeda. Jadi jangan takut kehabisan ide, jangan takut bahwa yang kayak gini udah sering ditulis, yang kayak gini sudah sering
dibahas, jadi saya nggak mau lagi. Jangan takut, karena kita pasti akan bisa memberikan sentuhan. Bagi saya pada dasarnya 4 ini hal yang bisa paling basic lah. Ini hal paling dasar yang bisa kita olah ketika kita mau menulis cerita atau menulis opini atau menulis fiksi atau bahkan menulis karya ilmiah yang menghadirkan sudut pandang feminis atau narasi feminis itu. Pada dasarnya 4 ini, pertanyaan, kegelisahan, pengalaman, kemarahan. Ketika saya nulis opini untuk media massa, itu kan sebenarnya selalu berangkat dari pertanyaan pribadi saya, kan? Selalu berangkat dari apa yang membuat saya, oh iya ya, kok pas pandemi ini yang esensial ternyata perempuan ya, gitu. Itu kan pertanyaan pribadi, kesadaran personal kita, gitu. Hanya dengan begitu tulisan bisa justru kokoh. Tulisan yang tidak dimulai dari yang namanya kesadaran personal biasanya hanya akan kering saja, tidak punya jiwa, tidak punya emosi. Saya sudah baca tulisan yang kawan-kawan kirim, dan yang menarik memang semuanya adalah pengalaman personal, kan? Semuanya berangkat dari cerita diri, memperkenalkan diri. Nah, yang kurang, yang tentu saja masih kurang adalah memilah mana sih yang sebenarnya penting, perlu, dan menarik. Mana sih yang sebenarnya harus ditulis ketika menceritakan tentang diri kita. Nah, itu kan kaitannya dengan kemampuan melihat realitas, kemampuan untuk mengurasi. Dan itu ketika kita memiliki sudut pandang feminis, itu juga yang menentukan macam realitas, butir-butir realitas macam mana yang akan kita tampilkan atau kita highlight dalam cerita kita. Tanpa kemampuan itu, tulisan yang kita tulis akan sama saja dengan tulisan misalnya anak di bangku sekolah yang bercerita kesana kemari, dan semuanya terasa buat orang yang mendengarkan terasa klise, terasa basi, karena memang dia seorang anak kecil belum punya pengetahuan, kan, belum punya kesadaran. Jadi apa yang fakta yang dia pilih itu hanya berdasarkan apa yang dia ingat aja, tapi tidak dalam konteks melihat secara big picture dan menempatkannya dalam persoalan besar, apalagi menempatkannya dalam perspektif feminis. Oke. Tadi sudah disinggung sama Ika tadi bagaimana personal is political itu selalu berawal juga dari tradisi tutur, dan memang betul feminisme itu selalu, sejarah feminisme adalah sejarah pengalaman personal perempuan. Bagaimana feminisme muncul kan karena itu tadi, 4 hal yang tadi saya bilang, pertanyaan, kegelisahan, kemarahan, gugatan, yang sifatnya personal. Ketika kita merasa, kok aku begini ya, kok aku mau sekolah aja susah ya, aduh kok aku begini. Nah itu kan semuanya cikal bakal dari gerakan feminisme dimanapun. Ketika seorang perempuan di Amerika tidak bisa berpartisipasi dalam election, nggak bisa memilih, lalu kemudian dia, loh apa bedanya ya aku sama laki-laki, kok laki-laki bisa memilih, aku nggak memilih. Nah itu kan persoalan personal yang dia sendiri mengalami. Lalu perempuan bisa merasakan sama kerja di sawah, tapi upah hariannya perempuan dan laki-laki berbeda. Laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kok upahnya gedean laki-laki, padahal waktu kerjanya sama, pekerjaannya sama. Nah, itu semuanya kan berangkat dari pertanyaan personal. Nah, persoalannya itu dia, kalau kesadaran dan kemampuan untuk meletakkan pengalaman kita dalam perspektif yang lebih luas, kita akan menganggap semua itu wajar-wajar saja. Ya sudahlah, perempuan nggak bisa memilih karena kita perempuan, biar laki-laki aja yang milih gitu. Ya sudahlah, perempuan dapat upah lebih rendah karena memang beda kok, ya sudah, kan akhirnya sudah aja gitu. Nah, jadi
dalam kondisi ini memiliki perspektif feminis itu juga membutuhkan kemampuan untuk menempatkan masalah yang personal itu, menempatkan persoalan yang seolah-olah persoalan pribadi itu, padahal belum tentu apakah betul itu pribadi atau memang itu ada akibat di luar itu, dalam kerangka struktural. Jadi kita harus bisa menempatkan masalah personal kita dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks relasi antar manusia, dalam konteks lapis-lapis kekuasaan, dan kalau dalam bahasa ininya kan kerangka struktural. Jadi kalau teman-teman bingung dengan bahasa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan struktural, permasalahan struktural, dalam bahasa yang sederhana itu adalah situasi di mana setiap persoalan atau realitas yang menimpa individu itu selalu merupakan akibat dari sistem yang ada di sekitarnya. Bisa sistem negara, sistem agama, sistem keluarga, sistem adat istiadat, sistem ekonomi, sistem hubungan laki-laki perempuan, sistem pernikahan. Jadi itu yang dimaksud struktur itu yang dimaksud struktural itu. Jadi nanti kalau mendengar kata struktural lalu masih bingung sebenarnya yang dimaksud itu apa, itu saja ingat saja yang tadi saya sampaikan dalam bahasa sederhana, itu adalah kesadaran bahwa setiap persoalan yang menimpa satu individu itu bukan karena si individunya itu yang males, yang nggak berdaya gitu. Itu adalah akibat dari apa yang ada di luar individu itu, akibat dari sistem yang ada di luar individu itu. Nah, saat melihat struktural itu, kita akan selalu melihat kan ada dimensi kekuasaan. Kekuasaan yang tadi saya bilang, sistem gitu loh, tangan-tangan yang lebih powerful yang akhirnya berakibat pada si satu individu itu. Nih, bagian saya bikin bagian sederhana saja nih, bagaimana cara kita nanti menuliskannya. Bagi saya ini narasi feminis itu kayak gini nih, ide dari pengalaman personal. Pengalaman personal tadi bisa berupa pertanyaan, kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya. Lalu setelah kita punya ide itu yang berasal dari personal itu, kita selalu berusaha menempatkannya dalam konteks yang lebih besar. Nah, caranya adalah dengan mempertanyakan, kenapa ya kok bisa begitu? Kayak tadi misalnya persoalan, yang paling sederhana lah, perempuan, ide dari pengalaman personal, perempuan harus menikah di usia tertentu gitu kan. Kalau nggak menikah di usia tertentu, dia akan dituntut oleh keluarga, dia akan menjadi bahan omongan, bahan cacian, dan sebagainya. Nah, kita bisa menurunkan itu. Kenapa bisa demikian? Nah, ini yang bagi saya ini adalah structural question-nya itu di situ. Kenapa perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dipermasalahkan? Kenapa perempuan harus hanya bekerja di bidang-bidang tertentu? Kenapa perempuan nggak boleh memilih zaman dulu? Kenapa perempuan kalau ada kondisi ekonomi yang sulit yang didahulukan untuk sekolah yang laki-laki? Kenapa? Jadi pada prinsipnya menulis didahului oleh kemampuan kita untuk mempertanyakan realitas itu. Nah, lalu dari situ kita kemudian menjajaki apa yang mungkin dilakukan, apa yang bisa kita lakukan. Kalau itu tulisannya non-fiksi, opini, seperti tadi yang saya tunjukkan, maka kita akan membangun tawaran berupa dalam bentuk argumentasi atau tawaran dalam bentuk solusi. Kalau yang ditulis adalah fiksi, kita akan menawarkan kemungkinan itu bukan sebuah solusi. Kalau fiksi kan sifatnya bukan solusi, bukan. Kalau kondisinya adalah perempuan di satu desa upahnya selalu lebih rendah dari laki-laki, kemungkinan apa yang terjadi? Gitu kan. Oh, kemungkinannya berarti si perempuan akan sangat tergantung pada laki-laki. Oh, kemungkinannya berarti nanti laki-laki itu akan berada pada
menempatkan perempuan pada lebih rendah dari dirinya, akan mengontrol si perempuan itu. Nah, kemungkinan itulah yang akan melahirkan cerita kita kalau kita menulis fiksi. Kemungkinan itulah yang membentuk keseluruhan imajinasi kita yang kita tuangkan dalam bentuk cerita pendek atau dalam bentuk novel. Nah, kalau dalam tulisan non-fiksi, argumentasi. Kemungkinan itu akan melahirkan argumentasi kita, akan melahirkan solusi kita. Jadi, kita bisa melihat dengan alur ini untuk sama-sama membangun cerita yang memiliki sudut pandang feminis. Nah, praktek nih, kalau di kelas saya harus praktek sekarang. Teorinya sudah cukup kuat, sudah cukup banyak. Sekarang saya ada 20 peserta, more or less ya, ada beberapa yang observer. Kita akan mulai praktek hari ini menulis. Mari menulis. Mau nulis apa gitu kan? Mau nulis apa dulu deh? Pertanyaan saya mau nulis apa dulu? Silahkan kalian tentukan mau nulis apa. Nanti sama-sama kita matangkan. Saya lihat karena udah selesai memang teorinya, udah masuk semua. Saya akan lihat apakah idenya itu sudah cukup siap untuk ditulis, yang pertama. Yang kedua, apakah idenya itu sudah memang memenuhi syarat untuk kita sebut sebagai narasi feminis. Dia kebebasan berekspresi. Ini belum siap tulis dan belum menunjukkan tentu saja yang tadi narasi feminis. Bisa nggak? Kalau kalian punya contoh kayak Dea tadi, yang harus dilakukan adalah coba turunkan itu langsung aja. Misalnya, cerita seorang perempuan. Kita mau menulis isu perempuan yang dibully di sosial media ketika dia sedang mengemukakan kritiknya terhadap film yang dirasa bias gender. Nah, itu baru kebebasan berekspresi diturunkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ide yang siap tulis gitu. Amelia Rizky, saya punya 2 ide. Yang pertama adalah perkembangan feminisme. Nah, Amelia Rizky, kayak gini, langsung kita kerucutin sudut pandangnya. Jadi Amelia mau menulis tentang stigmatisasi pada feminisme, pada feminis, dalam hal ini nanti juga bisa dikerucutkan perempuan-perempuan muda yang mulai aktif, kritis bersuara di sosial media dan malah mendapat stigma macam-macam. Jadi kita harus kerucutkan itu, gitu. Itu Amelia Rizky ya. Nanti soalnya kalau kita belum mampu mengerucutkan itu, nanti kita akan kehilangan arah ketika nulis. Kita akan kebingungan mau nulis apa, mau ngomong apa sih sebenarnya itu. Gitu. Jadi memang tahapan mematangkan ide adalah tahapan menurunkan gagasan besar dalam bentuk yang siap atau mendekati realitas dan siap untuk digulirkan tadi. Lalu kemudian, ini saya belum dapat yang langsung siap nih ya. Ketidakadilan berlapis yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas mental. Oke, boleh. Tapi sekali lagi, langsung aja kita berangkat dari satu realitas tertentu aja. Misalnya, berangkat dari pengalaman disabel perempuan yang kesulitan untuk mendapat akses pendidikan misalnya, yang akhirnya membuat dia sudah disabel, tidak berpendidikan, perempuan pula. Akhirnya di rumah dia seperti sudah semakin tidak berharga saja. Jadi ini oke lah udah lebih mengerucut, tapi saya butuh yang lebih lagi, lebih matang lagi. Aku ada ide tentang standar moral perempuan kerap dibentrokkan dengan isu agama dan fitrah
fitrah takdir. Oke, turunkan aja isu apa ini yang mau diomongin ini. Misalnya tentang orang-orang ulama-ulama di sosial media yang selalu aja ngomongin tentang perempuan. Kenapa sih ulama nggak ngomongin korupsi, nggak ngomongin tentang kasus isu-isu yang terkait dengan keadilan sosial? Kenapa sih lebih suka ngomongin perempuan? Jadi kita akan terbantukan kalau kita berangkat dari hal yang lebih real. Pernikahan anak perempuan yang dianggap sebagai solusi dari kemiskinan. Boleh. Ini yang lebih spesifik nih. Udah kelihatan ini. Pernikahan anak perempuan yang dianggap sebagai solusi dari kemiskinan. Ini terasa kan? Terasa siap tulisnya kan di Ika Astika ini. Yang dilakukan kemudian kalau kamu menulis non-fiksi, maka kamu harus non-fiksi biasanya selalu diawali dengan, kalau dalam jurnalistik kita tahu adanya newspek. Newspek itu cantolan kan. Cantolan biasanya ada trigger kan. Ada situasi terkini yang membuat kamu berbicara tentang isu ini. Ada realitas terdekat, misalnya kamu baru lihat apa, pengalaman personal terdekat yang membuat kamu nulis itu. Itu namanya newspek. Jadi menulis itu memang selalu tidak ujuk-ujuk turun dari langit kan. Selalu ada pendorongnya. Itu aja yang harus lebih ditekani. Nah, dari situ kita bisa susun argumennya. Tapi untuk sebuah ide, ini sudah siap tulis. Ya, Ika Astika, mana Ika Astika? Iya, Mbak Oki. Orangnya mana sih? Oh, bentar. Oh iya, iya. Oke. Oke ya, udah lanjutkan. Coba nanti lanjutkan, kita akan lihat bagaimana kamu memulai paragraf aja. Oke. Perempuan dan kelas sosial, masih jauh ini, Dara Ayu. Perempuan dari kelas sosial ini masih jauh. Kita bisa menurunkannya, misalnya, kamu mau ngomongin, saya nggak tahu nih, kamu ngomong kelas sosial, perempuan dan kelas sosial itu apa gitu. Misalnya kalau saya langsung, tadi contoh yang saya omongin, tentang perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Itu kan ngomongin kelas sosial. Apakah kamu mau memotret tentang kok beda antara perempuan yang dari kelas sosial bawah dengan kelas sosial atas? Bagaimana cara perlakuannya itu kok beda, misalnya. Itu boleh juga. Intinya adalah kamu harus menurunkan perempuan dan kelas sosial yang kamu maksud ini apa, yang mana, gitu loh. Karena kan sebenarnya pernikahan anak perempuan sebagai solusi kemiskinan ini juga perempuan dan kelas sosial kan, gitu loh. Jadi kenapa bisa tangkap bedanya, kenapa di idenya Ika saya bilang oke, tapi di idenya Dara Ayu ini saya masih belum, karena yang perempuan dan kelas sosial adalah payung dari berbagai persoalan yang bisa kita angkat. Perempuan dan kelas sosial itu topik besarnya, payung besarnya. Nah, di bawahnya itu ada banyak ide-ide yang bisa kita matangkan dan kita tulis. Jadi, kita nggak bisa membuat tulisan berangkat dari perempuan dan kelas sosial. Yang bisa kita lakukan, kalau kita, iya yang menarik ya perempuan dan kelas sosial ini, kita harus tahu so what-nya itu apa. Perempuan dan kelas sosial yang mana nih? Perempuan dan kelas sosial yang masalah bagian mananya? Ya, Dara Ayu, jadi silahkan ya, Ayu ya, dikerucutkan lagi ya. Saya punya ide eksistensi perempuan dalam politik. Oke, ini juga harus butuh dikerucutkan. Misalnya, kamu mau nulis tentang, mau menyoroti tentang kuota perempuan, isu kuota perempuan. Itu benar nggak sih berpihak pada perempuan? Atau hanya syarat aja? Kamu mau menyoroti tentang perempuan-perempuan anggota dewan yang ternyata nggak ada bedanya dengan laki-laki. Bahkan ternyata juga bisa lebih patriarkis dari para laki-laki, itu bisa menjadi bagian dari patriarki. Nah, jadi eksistensi perempuan dalam politik itu harus diturunkan lagi. Bahkan hal sederhana misalnya, kalau perempuan jadi politisi, nyalon, lalu mengemukakan ide-ide yang bagus, kritis, dan sebagainya. Kenapa kemudian nanti khalayak malah ngomongin caleg cantik ini apa gitu. Nah, itu kan persoalan
dalam eksistensi perempuan dalam politik juga, itu satu hal aja yang bisa kita kritisi, bagaimana kalau perempuan nyalon di politik selalu pesannya dibelokkan, selalu orang nggak melihat substansi pesan tapi melihat penampilan dari perempuan itu. Nah itu, jadi sekali lagi kalau ngomongin ide jangan bicara gagasan besarnya, tapi gagasan besar itu jadi titik kita berangkat lalu kita turunkan mau yang mana. Perempuan jangan diam. Ini karena ketika aku menegur seorang influencer agamis karena dia melakukan victim blaming, influencer itu ditemukan dengan argumen suara perempuan adalah oke. Ini Kiki udah, Kiki yang mana nih juga Kak? Kiki juga udah siap untuk menggarap ini karena dia berangkat dari case spesifik tentang ulama yang selalu bilang bahwa suara perempuan adalah aurat-aurat. Itu kan pembungkaman terhadap perempuan. Jadi kita bisa membuat tulisan bagus sekali dari sudut pandang dari persoalan satu ini aja. Kita bisa berangkat dari ulama, influencer, ustadz lah, whatever, yang selalu menganggap suara perempuan adalah aurat. Nah, yang dampaknya itu adalah selalu mendomestikasi perempuan kan, akhirnya kan perempuan tidak terlibat di politik, perempuan tidak berkiprah di luar, perempuan tidak punya suara. Jadi menulis itu selalu berangkat dari sesuatu yang partikular, yang spesifik untuk meneropong persoalan besar, untuk akhirnya membuat sebuah general teori atau sebuah general kesimpulan. Jadi sekali lagi, buat yang tadi masih berangkat dari ide besar, coba diturunkan aja. Nah, ini kan Mbak Diana ini sudah lebih spesifik dibanding, ini adalah bagian dari yang dibilang Rifani tadi, eksistensi perempuan dalam politik kan. Eksistensi perempuan dalam politik adalah payung besarnya, persoalannya bisa salah satunya adalah itu tadi, perempuan sejak awal didoktrin untuk tidak bersuara karena suara adalah aurat. Nah, kalau Mbak Dina, dia menyoroti stereotip pada perempuan yang dianggap tidak mampu untuk menduduki suatu jabatan atau titel pemimpin. Nah, itu. Walaupun pada akhirnya nanti kita mau memotret semuanya, kita mau menggambarkan perempuan itu punya problem 1, 2, 3, 4, 5, tapi lagi-lagi itu selalu harus didahului dengan fakta-fakta kan. Dan kalau ngomongin fakta itu kita bicara tentang detail kecil, bukan sesuatu yang kesimpulan besar. Makanya yang harus dilakukan adalah melihat dengan lebih spesifik gitu. Oke, untuk Diana udah siap tulis ini. Menceramahi. Udah tadi Kiki ya, Kiki udah oke ya. Stereotip terhadap perempuan berdasarkan ukuran selembar kain di kepala. Oke, ini udah spesifik juga. Udah spesifik, dia mau ngomongin tentang jilbab. Bagaimana orang kalau jilbabnya nggak besar, nggak syar'i, ternyata masih dapat stereotip lagi. Nggak pakai jilbab stereotip, pakai tapi ukurannya nggak sesuai stereotip gitu. Nah, jadi Inayah ini juga udah siap tulis. Relationship perempuan dan laki-laki yang mengarah kepada toksik. Nah, ini nggak jelas. Jangan ikut-ikutan. Kalau lagi mau menulis, kita jangan ikut-ikutan jargon. Kita harus membedakan antara kita sedang main sosial media, sedang ngobrol-ngobrol, atau kita sedang mau nulis gitu. Kalau sedang menulis, kita jangan ikut-ikutan orang lagi ngomong toksik. Kalau kita bikin ide toksik. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus mendefinisikan dulu kan toksik itu apa. Relasi yang toksik itu sebenarnya apa? Relationship perempuan dan laki-laki yang mengarah kepada toksik. Nah, jangan-jangan yang punya ide sendiri aja belum tahu yang gimana nih gitu. Jadi, oke, kita sebenarnya kayak seolah tahu itu toxic relationship gitu. Nah, tapi untuk menulis kita harus clear bagian mana yang mau kita sorot. Misalnya kekerasan pada perempuan saat pacaran. Nah, itu kan toksik kan?
langsung aja spesifik bahwa mau menulis tentang seorang perempuan yang tetap memilih bertahan dalam relasi yang penuh kekerasan. Langsung aja begitu. Jadi jangan terjebak ikut-ikutan menggunakan istilah-istilah yang definisinya pun nggak jelas. Kita tahu itu toksik, kita bisa menggunakan itu dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Twitter, dalam bahasa sosial media, tapi untuk bisa menuliskannya kita harus clear. Kita itu yang kita maksud apa. Oke? Devi Sayakti, silahkan dikerucutkan yang kamu maksud toksik itu apa. Seorang perempuan yang bingung ingin menggapai mimpi untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, sedangkan keluarganya meminta ia untuk menikah dengan anak Pak Camat. Oke, sudah spesifik. Ini kamu bisa menuliskan ini sebagai cerita pendek, fiksi. Kamu bisa nulisin jadi non-fiksi, sehingga nanti akan kaitannya dengan tadi, yang di atas tadi, Ika ya, tadi apa siapa tadi, yang tentang apa dipaksa menikah untuk kelas sosial kan, untuk soal ekonomi. Jadi bisa diolah jadi fiksi atau bisa diolah jadi non fiksi. Dua-duanya bisa. Terkait agama tadi, maksudku tentang dikte pakaian, bagaimana perempuan wajah dipokling. Oke. Anissa, boleh. Stigma negatif masyarakat terhadap perempuan pekerja atau berkarir. Oke, boleh. Widya, boleh. Tentang teman yang ingin melakukan aborsi karena ketidaksanggupannya, boleh. Ini udah langsung spesifik sekali. Kita bisa menulis tentang dilema orang yang mau aborsi. Itu kita bisa, kalau diolah jadi cerpen juga akan jadi cerpen yang sangat menarik, akan jadi cerpen yang sangat kuat dan menggugah emosi. Kalau diangkat jadi tulisan non-fiksi, ini juga akan jadi opini yang tetap penting untuk dibaca. Di Indonesia, ekstensi perempuan menjadi perbincangan hangat dari meningkatnya angka korupsi. Eksistensi perempuan dalam politik. Ya, iya, ini adalah persoalan eksistensi perempuan dalam politik ini semua ini gitu. Tapi untuk menulis kita harus berangkat dari mau nulis yang mana gitu loh. Karena semuanya bisa kita tulis ini, mau menulis, mau menyoroti tentang kuota 30% kita bisa, mau menyoroti tentang perempuan yang hanya mengurus ranah domestik juga bisa. Jadi dari yang dituliskan Rifani ini, kita bisa bahkan nulis 10 tulisan dengan sudut pandang yang beda-beda. Gitu. Nah, putuskan mau nulis yang mana, yang sudut pandang yang mana. Firda, ide tulisan stereotip pada perempuan yang kerap keluar malam. Oke, boleh, siap. Ini lagi-lagi ini siap tulis untuk ditulis jadi fiksi, siap untuk ditulis jadi non fiksi juga kuat, karena nanti kita akan kritik soal ini kan isu klasik di mana-mana yang sampai sekarang nggak ada solusi juga kan. Kenapa kalau perempuan keluar malam itu selalu jadi masalah? Kalau laki-laki keluar malam nggak ada masalah kan? Ada data menunjukkan Singapura ini kan salah satu negara teraman di dunia katanya. Jadi di Singapura ini satu-satunya negara yang kalau perempuan mau jalan keluar jam 3 malam pun, jam 2 malam itu udah nggak ada apa-apa. Nah ini kan berarti jelas-jelas problem struktural kan, ada problem keamanan, ada problem jaminan dari negara untuk memberikan keamanan. Jadi dari sesuatu yang seolah personal tadi, perempuan keluar malam, kita akhirnya bisa mengkritik kebijakan negara. Itu sebenarnya yang sedang kita lakukan. Kenapa saya selalu bilang kerucutkan, turunkan, karena hanya dengan begitu tulisan akan punya kekuatan, punya arti, lalu lagi-lagi ujungnya tetap bisa memukul atau mengkritik